Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan channel Cerita Rakyat. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat, dilancarkan rezekinya. Sebelum lanjut ke isi cerita, siapkan kopi, cari posisi yang enak dulu. Kalau udah siap, mari kita dengarkan. Langit senja di desa Sukamurni tampak kemerahan, seolah matahari enggan benar-benar tenggelam. Angin sore berembus pelan membawa aroma bunga melati yang terlalu harum untuk ukuran desa kecil itu. Raka baru saja turun dari motor tuanya ketika matanya tertumbuk pada sebuah undangan tergeletak di bangku bambu depan rumah neneknya. Amplopnya kusam, tapi namanya tertulis jelas dengan tinta hitam, Raka. Siapa yang naruh ini? Gumamnya pelan. Ia membuka undangan itu. Di dalamnya tertulis undangan hajatan pernikahan sepupunya, Sinta, yang akan digelar 3 malam lagi. Yang membuat Raka merinding bukanlah isi undangannya, melainkan tanggal yang tercetak. Tanggal itu sudah lewat, tepat 2 hari yang lalu. Raka mengerutkan kening. Tipe kali ya, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Namun saat ia membalik kertas undangan, bulu kuduknya langsung berdiri. Di bagian belakang ada tulisan tangan merah, seperti tinta yang belum kering. Datanglah malam Jumat. Jangan sendirian. Pintu rumah nenek tiba-tiba berderi terbuka sendiri. Raka menoleh cepat. Dari dalam rumah yang remang, terdengar suara neneknya memanggil pelan. Suaranya serak dan gemetar. Raka, kamu sudah terima undangannya? Entah kenapa, dada Raka mendadak terasa sesak. Karena seingatnya, ia belum memberitahu siapapun tentang undangan itu. Dan yang lebih aneh lagi, neneknya berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat, menatap tepat ke arah amplop di tangan Raka, seolah sudah tahu. Raka menelan ludah. Tangannya yang memegang undangan mulai terasa dingin. Iya, Nek, ini dari Sinta, kan? Tanyanya mencoba santai. Nenek tidak langsung menjawab. Wajah tuanya justru semakin pucat, keriput di dahinya menegang. Ia melangkah mendekat dengan langkah pelan, lalu merebut undangan itu dari tangan Raka. Mata nenek menyapu tulisan merah di belakang undangan. Bibirnya bergetar. Ini bukan undangan biasa, bisiknya. Jantung Raka berdegup lebih cepat. Maksudnya? Nenek menoleh ke arah jalan desa yang mulai gelap, seolah takut ada yang mendengar. Angin sore mendadak berhenti. Sunyi jatuh terlalu cepat. Kamu, jangan datang ke hajatan itu malam Jumat, kata nenek tegas, namun suaranya gemetar. Loh, kenapa? Itu kan nikahan Sinta sendiri. Nenek menggeleng pelan. Hajatan itu sudah lama ditunggu. Kalimat itu membuat tengkuk Raka meremang. Belum sempat ia bertanya lagi, tiba-tiba terdengar suara gamelan samar dari arah ujung desa. Ting, ting, tung. Raka menoleh refleks. Nek, itu suara. Jangan dengarkan, bentak nenek tiba-tiba. Raka terkejut. Belum pernah ia melihat neneknya setegang ini. Suara gamelan itu terdengar aneh, terlalu pelan, tapi seperti tepat di belakang telinga. Nenek menggenggam tangan Raka erat. Dingin. Sangat dingin. Kalau kamu dengar gamelan sebelum hari hajatan, bisik nenek lirih, berarti mereka sudah mulai menjemput. Dada Raka langsung sesak. Mereka, siapa, Nek? Nenek tidak menjawab. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Ada yang mengetuk pintu depan. Pelan. 3 kali. Raka dan nenek saling pandang. Masalahnya, pintu itu tepat berada di belakang mereka. Dan sejak tadi, tidak ada siapapun yang terlihat datang ke halaman. Wajah tersenyum bertanduk. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi. Pelan, tapi jelas. Raka bisa merasakan jantungnya berdetak sampai ke telinga. Nenek masih menggenggam tangannya erat, seolah takut ia melangkah mendekat. Jangan dibuka, bisik nenek cepat. Namun rasa penasaran Raka sudah telanjur muncul. Dengan langkah hati-hati, ia menoleh ke arah pintu. Celah bawah pintu terlihat gelap, tidak ada bayangan kaki siapapun. Tok, tok, tok. Lebih keras. Raka menahan napas. Siapa? Suaranya nyaris tak terdengar. Tidak ada jawaban.
Hanya suara gesekan pelan di balik pintu, seperti kain panjang diseret di lantai. Nenek tiba-tiba menarik lengan Raka kuat. Mereka sudah datang lebih cepat, gumamnya panik. Mereka itu siapa sih, Nek? Bisik Raka. Belum sempat Nenek menjawab. Kreet. Pintu depan terbuka sendiri, sangat pelan. Angin dingin langsung menyusup masuk ke dalam rumah, membawa bau bunga melati yang menyengat. Raka membeku di tempat. Di ambang pintu, ada seseorang berdiri. Seorang perempuan. Memakai kebaya pengantin putih yang kotor di bagian bawah. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tubuhnya diam tak bergerak. Raka mencoba menelan ludah. Mbak, cari siapa? Perempuan itu tidak menjawab. Kepalanya perlahan miring ke samping, dengan gerakan yang tidak wajar. Nenek di belakang Raka langsung berbisik gemetar. Jangan, tatap wajahnya. Tapi sudah terlambat. Perempuan itu perlahan mengangkat kepalanya. Rambutnya tersibak oleh angin. Dan saat itulah Raka sadar. Wajah perempuan itu kosong. Tidak ada mata. Tidak ada hidung. Tidak ada mulut. Hanya kulit pucat yang rata seperti topeng. Tiba-tiba tubuh perempuan itu bergerak maju satu langkah. Dan dari kepalanya yang kosong, terdengar suara berbisik parau. Pengantinnya, kurang satu, wajah tersenyum bertanduk. Tubuh Raka langsung kaku. Kakinya seperti tertanam ke lantai. Perempuan tanpa wajah itu berdiri di ambang pintu, gaunnya bergeser pelan seperti terseret angin yang tidak ada. Bau melati makin menusuk, sampai membuat kepala Raka pening. Pengantinnya, kurang satu, ulang suara parau itu. Nenek tiba-tiba maju selangkah dan menarik Raka ke belakang. Pergi, bentaknya gemetar. Dia bukan milik kalian. Untuk beberapa detik, suasana membeku. Lalu, kepala perempuan itu perlahan menoleh, tepat ke arah nenek. Sunyi. Kemudian lehernya bergerak lagi, pelan, sampai akhirnya menghadap lurus ke Raka. Meski tak punya mata, Raka yakin makhluk itu sedang menatapnya. Dadanya langsung sesak. Tiba-tiba tangan perempuan itu terangkat kaku, menunjuk lurus ke arah Raka. Krek, krek. Suara tulang berderak dari lengannya. Yang ini, bisiknya serak. Jantung Raka seperti jatuh ke perut. Namanya, sudah dipanggil. Cukup, teriak nenek. Nenek meraih sesuatu dari saku bajunya, segenggam garam kasar, lalu melemparkannya ke arah pintu. Begitu garam itu menyentuh lantai. Hahaha. Perempuan itu mundur mendadak, tubuhnya bergetar hebat seperti bayangan terkena cahaya. Angin dingin berputar liar di dalam rumah. Lampu ruang tamu berkedip-kedip. Sekejap kemudian, makhluk itu hilang. Pintu depan menutup sendiri dengan keras. Brak. Sunyi. Hanya suara napas Raka yang memburu. Beberapa detik mereka berdua tidak bergerak. Lalu Raka menoleh ke nenek dengan wajah pucat. Nek, suaranya serak. Itu, apa? Nenek tidak langsung menjawab. Wajah tuanya kini benar-benar tegang. Undangan itu, bisiknya pelan, sudah mulai bekerja. Darah Raka terasa dingin. Mulai, apa maksudnya? Nenek menatap lurus ke arah Raka. Matanya penuh ketakutan. Kalau namamu sudah dipanggil, katanya lirih. Kamu tidak akan mudah pulang dari hajatan itu. Wajah tersenyum bertanduk. Malam turun lebih cepat dari biasanya di desa Sukamurni. Langit pekat tanpa bintang, seolah awan hitam sengaja menutup semuanya. Raka duduk di ruang tamu, menatap undangan yang kini tergeletak di meja. Ia bersumpah tadi nenek sudah menyimpannya di lemari. Tapi sekarang, undangan itu ada lagi. Sendiri. Perlahan, tulisan merah di belakang amplop tampak lebih jelas dari sebelumnya. Malam Jumat semakin dekat. Raka merinding. Nek, ini tadi kan? Belum selesai kalimatnya. Ting, tung, ting. Suara gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Lebih dekat. Bukan dari ujung desa lagi.
seperti dari halaman rumah. Tubuh nenek langsung menegang. Wajahnya pucat pasi. Mereka sudah keliling, bisiknya panik. Raka berdiri perlahan. Aku cek, Nek. Jangan, nenek langsung menahan lengannya. Kalau kamu lihat arak-arakan sebelum waktunya, kamu bisa ikut dipanggil. Namun rasa penasaran Raka kalah oleh rasa takut yang menggantung. Dengan langkah pelan, ia mendekati jendela. Suara gamelan makin ramai. Ada juga suara orang berjalan beriringan. Srek, srek, srek. Seperti banyak kaki menyeret langkah bersamaan. Napas Raka tertahan saat ia mengintip lewat celah tirai. Dan seketika, darahnya seperti berhenti mengalir. Di jalan depan rumah, memang ada arak-arakan. Barisan orang berpakaian hajatan. Lengkap. Ada yang membawa obor. Ada yang membawa sesajen. Ada yang menabuh gamelan kecil. Tapi, semua wajah mereka tertunduk. Tidak ada satupun yang mengangkat kepala. Raka menelan ludah. Lalu perlahan, salah satu dari mereka berhenti berjalan. Diam. Kepalanya mulai terangkat. Pelan, patah-patah. Seolah tahu sedang diperhatikan. Nenek di belakang Raka berbisik putus asa. Jangan sampai mereka tahu kamu melihat. Namun terlambat. Orang itu sudah mengangkat wajahnya. Dan seperti tamu sebelumnya, wajahnya kosong. Lalu seluruh barisan berhenti serempak. Sunyi. Puluhan kepala terangkat bersamaan, menghadap tepat ke arah jendela rumah Raka. Dan gamelan itu masih terus berbunyi. Wajah tersenyum bertanduk. Tubuh Raka membeku di balik tirai. Puluhan sosok di jalan desa kini berdiri diam. Kepala mereka terangkat bersamaan, wajah kosong menghadap lurus ke rumah nenek. Seolah mereka benar-benar tahu. Tangan Raka gemetar hendak menutup tirai, tapi ting, tung. Gamelan mendadak berhenti. Sunyi jatuh begitu berat sampai telinga Raka berdenging. Lalu satu sosok di barisan depan melangkah maju. Srek. Langkahnya lambat. Tidak wajar. Nenek langsung menarik Raka mundur dari jendela dengan paksa. Sudah. Mereka lihat kamu, bisiknya panik. Jantung Raka serasa mau pecah. Terus gimana, Nek? Belum sempat nenek menjawab. Tok, tok, tok. Ketukan terdengar lagi. Kali ini, dari jendela. Raka dan nenek sama-sama menoleh pelan. Tirai jendela bergerak sedikit, padahal tidak ada angin. Lalu, dari balik kain tipis itu, muncul bayangan kepala. Diam. Menempel di kaca. Napas Raka tercekat saat perlahan tirai tersibak sendiri, beberapa sentimeter. Di balik jendela, sosok tanpa wajah itu berdiri sangat dekat. Terlalu dekat. Kepalanya miring, seperti sedang mengamati Raka dari jarak beberapa inci. Kemudian terdengar bisikan parau, lebih jelas dari sebelumnya. Besok malam, giliranmu. Nek, suara Raka pecah. Nenek langsung meraih undangan di meja dan meremasnya kuat. Dengan tangan gemetar, ia membuka lipatan terakhir undangan itu, yang sebelumnya tidak ada. Di bagian paling bawah kini muncul tulisan baru, seperti tinta yang baru saja ditulis. Nama pengantin pria. Kosong. Perlahan, huruf-huruf merah mulai muncul sendiri. Satu persatu. Membentuk nama. Raka. Nenek terdiam pucat. Raka merasakan lututnya lemas. Karena di saat yang sama, dari luar rumah terdengar suara banyak orang berbisik bersamaan. Pengantin, sudah lengkap, wajah tersenyum bertanduk. Undangan itu jatuh dari tangan nenek. Kertasnya kini terasa lembab, seolah baru saja terkena air. Tapi saat Raka melihat lebih dekat, dadanya langsung sesak. Itu bukan air. Tinta merah pada namanya perlahan menetes, seperti darah segar. Nek, suara Raka hampir tidak keluar.
Nenek gemetar hebat. Untuk pertama kalinya, Raka melihat ketakutan murni di mata wanita tua itu. "Mereka benar-benar memilihmu," bisiknya putus asa. Dari luar, bisikan makhluk-makhluk itu semakin ramai. Tidak lagi pelan. "Pengantin, pengantin, pengantin." Suara mereka berlapis-lapis, memenuhi udara malam. Tiba-tiba, duk! Sesuatu menghantam pintu depan. Raka dan nenek tersentak. Duk! Duk! Kali ini lebih keras. Kayu pintu bergetar. "Nek, mereka mau masuk." Raka mundur satu langkah. Nenek langsung bergerak cepat menuju lemari tua di sudut ruangan. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan kain hitam lusuh dan mengalungkannya ke leher Raka. "Pakai ini. Jangan dilepas apapun yang terjadi," katanya cepat. "Ini apa, Nek?" "Penolak sementara," jawab nenek lirih. "Tapi tidak akan lama." Belum sempat Raka bertanya lagi. Kraak! Pintu depan retak. Dari celah kayu yang mulai terbuka, terlihat jari-jari pucat merayap masuk. Banyak. Terlalu banyak. Mereka menyusup seperti akar pohon yang hidup. "Nek!" Nenek memejamkan mata sebentar, lalu berkata dengan suara berat. "Mulai malam ini, kamu tidak boleh sendirian." Raka menelan ludah. "Kenapa?" Nenek menatapnya dalam-dalam. Karena di saat yang sama, salah satu jari pucat itu menunjuk lurus ke arah Raka dari celah pintu. Dan suara parau itu kembali berbisik. Lebih dekat. Lebih lapar. "Kami akan menjemput pengantin pria." Kayu pintu terus berderak. Kraak! Kraak! Jari-jari pucat itu merayap semakin jauh ke dalam rumah, bergerak seperti makhluk hidup yang kelaparan. Raka mundur sampai punggungnya menabrak dinding. "Nek, ini gak akan tahan lama," suaranya gemetar. Nenek tahu. Ia langsung meraih tangan Raka kuat-kuat. "Kita harus pergi sekarang." "Pergi? Kemana?" "Ke rumah Pak Wiryo," jawab nenek cepat. "Cuma dia yang mungkin bisa bantu." Belum sempat Raka mencerna. Brak! Sebagian papan pintu jebol. Udara malam yang dingin langsung menerobos masuk, membawa bau melati yang semakin menyengat. Dari celah pintu, mulai terlihat bayangan tubuh-tubuh tinggi berdiri di luar. Mereka sudah dekat. Sangat dekat. Sekarang, nenek menarik Raka menuju pintu belakang. Mereka berlari keluar rumah, menembus gelapnya halaman. Tanah terasa dingin dan lembab di bawah kaki Raka. Namun baru beberapa langkah, suara gamelan kembali berbunyi. Kali ini, tepat dari belakang mereka. Ting, tung, ting. Raka menoleh refleks. Dan napasnya langsung berhenti. Di depan rumah nenek, arak-arakan itu sudah berdiri penuh. Lebih banyak dari sebelumnya. Obor mereka menyala redup, menerangi wajah-wajah kosong yang kini semuanya menghadap ke arah Raka. Seolah mereka tersenyum, tanpa wajah. "Nek, mereka nutup jalan," bisik Raka panik. Nenek menggigit bibir, lalu berbisik cepat, "Jangan lihat mereka lama-lama. Ikuti nenek." Mereka berlari menyusuri jalan samping rumah yang sempit. Semak-semak menggesek kaki mereka. Namun semakin jauh mereka berlari, suara langkah lain mulai terdengar. Mengikuti. Srek, srek, srek. Bukan dari depan. Dari belakang. Banyak. Raka memberanikan diri menoleh sekilas. Dan darahnya langsung dingin. Arak-arakan itu tidak berjalan. Mereka meluncur pelan di atas tanah. Tanpa mengangkat kaki. Dan jarak mereka semakin dekat. Tiba-tiba nenek berbisik putus asa. "Raka, jangan berhenti apapun yang terjadi." "Kenapa, Nek?" Belum selesai. Dari depan jalan gelap itu, muncul sosok pengantin perempuan. Langkah Raka tersendat. Sosok pengantin perempuan tanpa wajah itu berdiri tepat di tengah jalan sempit.
Gaun putihnya berkibar pelan meski tak ada angin. Jarak mereka kini hanya beberapa meter. Di belakang, srek, srek, srek. Arak-arakan tanpa wajah terus meluncur mendekat. Mereka terjebak. Nek, suara Raka pecah. Nenek menggenggam tangannya makin kuat. Untuk sesaat, Raka bisa merasakan tangan tua itu gemetar hebat. Jangan lihat wajahnya, bisik nenek cepat. Apapun yang kamu dengar, jangan jawab. Namun sudah terlambat. Pengantin perempuan itu mulai bergerak maju. Tidak berjalan. Tubuhnya meluncur pelan di atas tanah, mendekat, mendekat. Bau melati mendadak berubah amis. Seperti darah. Tiba-tiba kain hitam di leher Raka terasa panas. Panas sekali. Nek, kainnya. Bagus, nenek berbisik tegang. Itu berarti mereka sudah sangat dekat. Langkah makhluk di depan mereka berhenti hanya 2 langkah dari Raka. Sunyi. Lalu dari kepala tanpa wajah itu terdengar suara retak pelan. Krek. Permukaan wajahnya mulai bergelombang. Seolah ada sesuatu di balik kulit pucat itu yang sedang mendorong keluar. Raka membeku. Perlahan, sangat perlahan. Sebuah garis tipis terbuka di tempat seharusnya mulut berada. Lalu melebar. Melebar lagi. Sampai menjadi lubang hitam menganga lebar tak wajar. Dari dalamnya keluar bisikan serak yang basah. Kamu, sudah dijanjikan. Di belakang, arak-arakan berhenti serempak. Lalu mereka semua berbisik bersamaan. Lebih keras dari sebelumnya. Malam Jumat, akad dimulai. Nenek tiba-tiba mendorong Raka keras ke samping. Lari ke kiri. Sekarang, refleks, Raka berlari menembus semak gelap di samping jalan. Namun saat ia menoleh sekilas, jantungnya hampir berhenti. Karena pengantin tanpa wajah itu sudah tidak di depan jalan lagi. Dia sekarang berdiri tepat di belakang Raka dan berbisik sangat dekat di telinganya. Kami tidak pernah kehilangan pengantin. Tubuh Raka langsung membeku. Hembusan napas dingin menyapu tengkuknya. Lembab, busuk, dan terlalu dekat. Ia bahkan bisa merasakan ujung gaun pengantin itu menyentuh tumitnya. Kami tidak pernah kehilangan pengantin. Ulang bisikan itu. Nek, dia di belakangku. Suara Raka pecah. Jangan nengok, bentak nenek. Refleks, Raka menutup mata dan berlari membabi buta ke arah kiri seperti yang diperintahkan. Semak-semak mencakar kakinya, ranting patah di bawah langkahnya. Namun suara itu masih ada. Srek, srek. Bukan di belakang. Sekarang di samping. Seolah makhluk itu meluncur sejajar dengannya. Kain hitam di leher Raka mendadak makin panas, sampai seperti membakar kulit. Maaf, Nek, panas. Raka terengah. Itu tanda dia hampir menyentuhmu, jawab nenek dari belakang, napasnya juga mulai berat. Jangan berhenti. Tiba-tiba, wos! Sesuatu melintas cepat di depan Raka. Ia refleks membuka mata. Dan langsung menyesal. Pengantin tanpa wajah itu kini berdiri di depannya lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Kepalanya miring tajam. Lubang hitam di wajahnya terbuka lebar, seperti siap menelan. Langkah Raka terhenti. Kakinya tidak mau bergerak. Seolah ada yang menahan dari bawah tanah. Nek, bisiknya putus asa. Nenek yang menyusul dari belakang langsung mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya, sebuah lonceng kecil kusam. Tanpa ragu. Ting! Ia membunyikannya keras. Suara lonceng itu nyaring sekali, memecah malam. Reaksi makhluk di depan Raka langsung ganas. Tubuh pengantin itu bergetar hebat. Lubang di wajahnya mengerut, seperti kesakitan. Dari arah belakang terdengar jeritan banyak suara bersamaan. Jangan! Nenek langsung menarik Raka kuat. Sekarang, lari ke rumah Pak Wiryo. Tinggal sedikit lagi. Mereka kembali berlari. Di kejauhan,
Akhirnya terlihat sebuah rumah tua dengan lampu temara masih menyala. Harapan. Namun saat mereka hampir sampai, pintu rumah itu perlahan terbuka sendiri. Dan dari dalam kegelapan, terdengar suara berat seorang pria tua. "Kalian terlambat," wajah tersenyum bertanduk. Langkah Raka terhenti di depan pagar bambu. Jantungnya masih berdegup liar saat pintu rumah tua itu terbuka lebih lebar. Cahaya lampu minyak dari dalam menyorot samar ke halaman, menampakkan sosok pria tua berdiri di ambang pintu. Pak Wiryo. Tubuhnya kurus, tapi tatapannya tajam. Wajahnya serius, terlalu serius untuk seseorang yang baru saja didatangi tengah malam. "Nek," Raka berbisik panik. Nenek langsung menarik Raka masuk ke halaman. "Wiryo." Mereka sudah mulai. Pak Wiryo tidak terlihat terkejut. Seolah ia sudah menunggu. "Aku tahu," katanya pelan. Baru saja mereka melewati pagar. Serek, serek. Suara meluncur itu kembali terdengar dari jalan gelap belakang mereka. Pak Wiryo menoleh sekilas ke arah sana, lalu cepat-cepat memberi isyarat. "Masuk. Cepat." Mereka bertiga masuk ke dalam rumah. Begitu kaki Raka melewati ambang pintu, Pak Wiryo langsung menutup pintu keras. Berat. Lalu ia menempelkan telapak tangannya ke daun pintu dan berbisik sesuatu yang tidak Raka mengerti. Sekejap, suara dari luar mendadak teredam. Sunyi, tapi menekan. Raka terengah-engah. "Pak, itu tadi apa sih sebenarnya?" Pak Wiryo menatapnya lama. Tatapannya membuat tengkuk Raka meremang. "Kamu sudah lihat pengantinnya, ya?" Itu bukan pertanyaan. Itu pernyataan. Raka menelan ludah pelan. Pak Wiryo kemudian mengambil undangan dari tangan nenek. Begitu matanya membaca nama di sana, rahangnya mengeras. "Sudah sampai tahap ini," gumamnya. "Masih bisa diselamatkan, Wiryo?" tanya nenek lirih, penuh harap. Untuk beberapa detik, Pak Wiryo diam. Lalu ia menggeleng pelan. Jawabannya membuat darah Raka dingin. "Bisa," katanya berat. "Kalau kita belum terlambat malam ini." Belum sempat Raka bertanya. Dari luar rumah terdengar ketukan pelan. Sangat pelan. Tok, tok, tok. Pak Wiryo langsung menegang. Karena ketukan itu datangnya dari dalam dinding rumah. Wajah tersenyum bertanduk. Semua orang di ruangan membeku. Tok, tok, tok. Suara itu jelas sekarang. Datangnya dari dalam dinding sebelah kiri ruang tamu. Bukan dari luar. Bukan dari atap. Dari dalam. Raka merasakan tenggorokannya kering. "Pak, itu di dalam rumah." Pak Wiryo tidak menjawab. Wajah tuanya menegang, lalu perlahan ia mengambil kapur putih dari meja kecil. Dengan cepat ia mulai menggambar sesuatu di lantai, lingkaran dengan simbol-simbol aneh. "Nek, berdiri di sini." Raka juga. "Cepat," perintahnya. Mereka menurut tanpa bertanya. Tok, tok. Ketukan itu berubah. Lebih kuat. Dinding kayu mulai bergetar halus. Raka menatap ngeri saat permukaan dinding itu menonjol sedikit dari dalam. Seperti ada sesuatu yang mendorong dari balik papan. Napasnya memburu. Itu mau keluar. Pak Wiryo akhirnya bicara pelan, tapi berat. Mereka tidak sabar lagi. Tiba-tiba, kreek. Salah satu papan dinding melengkung keluar. Retak. Sedikit demi sedikit. Dari celah tipis yang terbuka, muncul sesuatu yang pucat. Ujung jari. Panjang. Kurus. Dan terlalu putih seperti mayat. Nenek langsung menutup mulut menahan jerit. Jari itu meraba-raba udara, seperti mencari. Lalu berhenti. Perlahan, menunjuk lurus ke arah Raka di dalam lingkaran. Pak Wiryo langsung membunyikan lonceng kecilnya keras. Ting! Jari itu tersentak mundur sedikit, tapi tidak sepenuhnya pergi.
Justru dari balik dinding terdengar bisikan banyak suara bertumpuk. Kami sudah diundang. Keringat dingin mengalir di pelipis Raka. Pak, mereka bisa masuk ya? Bisiknya gemetar. Pak Wiryo menatap dinding retak itu lama. Lalu berkata pelan, yang membuat darah Raka langsung dingin. Mereka sudah setengah masuk, wajah tersenyum bertanduk. Udara di dalam rumah Pak Wiryo mendadak terasa lebih dingin. Lingkaran kapur di lantai masih utuh, tapi Raka bisa merasakan sesuatu yang salah. Bukan dari luar. Dari bawah kakinya. KRRR. Suara gesekan halus terdengar dari bawah lantai papan. Raka menegang. Pak, itu dari bawah. Pak Wiryo langsung menunduk tajam. Terlambat. Di permukaan kapur, muncul garis tipis. Retak. Satu garis kecil membelah lingkaran putih itu. Wajah Pak Wiryo langsung berubah. Jangan bergerak, bentaknya. Namun retakan itu terus melebar pelan. Seolah ada sesuatu dari bawah lantai yang sedang menekan naik. Nenek mulai gemetar hebat. Wiryo, mereka nemu celah. Krek, krek. Papan lantai tepat di depan kaki Raka sedikit terangkat. Debu halus berterbangan. Lalu, dari celah sempit itu muncul lagi sesuatu yang pucat. Bukan jari. Kali ini, ujung kepala. Kulitnya putih kusam. Rambut hitam panjang menjuntai keluar dari celah lantai seperti rumput basah. Napas Raka langsung tersendat. Makhluk itu sedang merangkak naik dari bawah rumah. Pak Wiryo membunyikan lonceng lagi. Ting! Ting! Kepala itu berhenti sebentar. Lalu perlahan, sangat perlahan, ia mendongak. Dan Raka langsung membeku. Karena wajah yang muncul dari celah lantai itu masih kosong. Tanpa mata. Tanpa hidung. Tanpa mulut. Tapi kali ini, di permukaan wajah pucat itu mulai muncul guratan tipis merah. Seperti sesuatu sedang menggambar dari dalam kulit. Membentuk. Senyum. Nenek terisak pelan. Pak Wiryo berbisik tegang. Kalau lingkarannya pecah, ia tidak melanjutkan. Namun saat itu, kerak. Lingkaran kapur di lantai putus sepenuhnya. Dan makhluk dari bawah lantai itu mulai naik lebih cepat. Sambil berbisik serempak dengan suara dari dinding. Pengantin pria, waktunya fitting. Wajah tersenyum bertanduk. Begitu lingkaran kapur putus, udara di ruangan berubah berat seperti dipenuhi sesuatu yang tak terlihat. Makhluk dari celah lantai itu naik lebih cepat. Rambut hitamnya menjuntai ke papan kayu, tubuhnya merangkak keluar dengan gerakan patah-patah yang tidak manusiawi. Raka mundur refleks. Tapi, kakinya seperti lengket di lantai. Nek, aku nggak bisa gerak, suaranya panik. Pak Wiryo langsung mengumpat pelan. Mereka sudah pegang bayanganmu. Srek. Makhluk itu kini setengah badan di atas lantai. Wajah kosongnya menghadap lurus ke Raka. Guratan merah di permukaannya makin jelas, membentuk senyum tipis yang melebar pelan. Dari dinding, ketukan makin ramai. Tok! 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 Seolah yang lain ikut mendesak masuk. Nenek gemetar hebat. Wiryo, cepat. Pak Wiryo bergerak kilat. Ia meraih kain hitam di leher Raka lalu mengikatnya lebih kencang sambil komat kamit. Sekejap, kain itu terasa panas membakar. Makhluk di lantai tersentak mundur sedikit, tapi tidak pergi. Justru kepalanya miring tajam. Lalu dari wajah tanpa mulut itu terdengar suara basah. Ukuran, sudah pas. Jantung Raka serasa jatuh. Tiba-tiba, dari belakang tubuh Raka muncul sentuhan dingin. Bukan dari depan. Bukan dari lantai. Dari belakang punggungnya. Perlahan, dua tangan pucat muncul dari kegelapan ruangan, seolah keluar dari udara kosong. Mereka meraba bahu Raka. Mengukur. Menepuk pelan. Seperti penjahit yang sedang mencocokkan baju.
Pak Wiryo langsung membunyikan lonceng sekuat tenaga. Ting, ting, ting. Tangan-tangan itu bergetar, tapi belum lepas. Dan bisikan mereka kini sangat dekat di telinga Raka. Malam Jumat, kamu kami bawa, wajah tersenyum bertanduk. Napas Raka memburu. Tangan-tangan pucat di bahunya masih menempel, dingin, lembab, dan nyata. Seolah benar-benar sedang mengukur tubuhnya. Pak Wiryo membunyikan lonceng tanpa henti. Ting, ting, ting. Untuk beberapa detik yang terasa sangat panjang. Akhirnya, tangan-tangan itu tersentak mundur. Menghilang ke dalam gelap seperti ditarik paksa. Raka langsung terjatuh berlutut, napasnya kacau. Kamu masih utuh? Tanya Pak Wiryo cepat. Raka mengangguk lemah. Namun wajah Pak Wiryo tidak lega. Justru makin tegang. Kenapa, Pak? Bisik Raka. Pak Wiryo menatap undangan di tangannya. Tinta merah pada nama Raka kini berdenyut pelan, seperti nadi hidup. Itu bukan lagi undangan biasa, katanya berat. Itu sudah jadi panggilan resmi. Darah Raka terasa dingin. Masih ada waktu kan, Wiryo? Nenek bertanya lirih. Pak Wiryo diam beberapa detik. Lalu berjalan ke jendela dan membuka tirai sedikit. Di luar, kabut desa makin tebal. Dan di kejauhan, lampu-lampu obor mulai bermunculan satu persatu di jalan. Arak-arakan itu datang lagi. Pak Wiryo menutup tirai cepat. Wajahnya kini benar-benar serius. Kita cuma punya waktu sampai malam Jumat besok, katanya pelan. Raka menelan ludah. Kalau lewat, Pak Wiryo menatap lurus ke matanya. Jawabannya membuat perut Raka serasa kosong. Kalau lewat, bisiknya, kamu yang akan duduk di pelaminan itu. Wajah tersenyum bertanduk. Malam terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Jam dinding di rumah Pak Wiryo berdetak keras. Tik, tok, tik, tok. Setiap detiknya seperti menghitung sisa waktu Raka. Ia duduk di sudut ruangan dengan kain hitam masih melilit lehernya. Meski api lampu minyak menyala, tubuhnya tetap menggigil dingin. Pak, kalau mereka datang lagi malam ini? Tanya Raka pelan. Pak Wiryo sedang menyiapkan sesuatu di meja. Benang merah, jarum tua, dan segenggam beras kuning. Mereka pasti datang, jawabnya tenang tapi berat. Karena kamu sudah hampir siap. Nenek menutup mulut, menahan tangis. Raka menatap undangan di meja. Tinta merah pada namanya kini tidak lagi diam. Ia bergerak pelan. Seperti meresap ke dalam kertas. Tiba-tiba, angin dingin menyapu seluruh ruangan, padahal semua jendela tertutup. Api lampu minyak bergoyang liar. Pak Wiryo langsung menegang. Mereka mulai mendekat. Dari luar rumah, ting, tung, ting. Gamelan itu kembali. Lebih pelan. Lebih jauh. Tapi justru lebih menakutkan. Raka menelan ludah. Kenapa sekarang pelan, Pak? Pak Wiryo menatap pintu depan dengan wajah kelam. Karena, katanya lirih, yang datang bukan arak-arakan lagi. Belum sempat Raka bertanya. Kreek. Pintu rumah Pak Wiryo bergerak sendiri. Pelan. Membuka satu jengkal. Kabut tipis merayap masuk ke lantai. Dan di balik celah pintu, terlihat ujung gaun pengantin putih. Diam. Tidak bergerak. Nenek langsung terisak. Dia datang sendiri. Raka merasa napasnya hilang. Karena perlahan, pintu terbuka lebih lebar. Dan pengantin tanpa wajah itu kini berdiri tepat di depan rumah. Sendirian. Kepalanya miring pelan. Lalu dari wajah kosong itu terdengar bisikan lembut yang membuat tulang Raka membeku. Besok malam, jangan terlambat datang. Wajah tersenyum bertanduk. Tidak ada yang berani bergerak. Pengantin tanpa wajah itu masih berdiri di ambang pintu. Kabut merayap di sekitar kakinya seperti hidup. Pak Wiryo menggenggam lonceng erat, tapi kali ini, ia tidak langsung membunyikannya. Jangan panik,
bisiknya sangat pelan. Kalau dia belum masuk, kita masih punya batas. Raka menelan ludah. Namun matanya tak bisa lepas dari sosok itu. Gaun putihnya kotor di bagian bawah. Seperti habis menyeret sesuatu jauh dari kuburan. Tiba-tiba, kepala pengantin itu miring lebih tajam. Lalu tubuhnya bergerak. Bukan maju, tapi meluncur pelan melewati ambang pintu. Masuk. Nenek langsung gemetar hebat. Wiryo, dia berani masuk. Pak Wiryo akhirnya membunyikan lonceng. Ting! Suara nyaring itu menggema. Untuk sesaat, pengantin itu berhenti. Namun kali ini, ia tidak mundur. Justru wajah kosongnya perlahan menghadap lurus ke Raka. Guratan tipis merah mulai muncul lagi di permukaan wajahnya. Membentuk senyum yang lebih lebar dari sebelumnya. Jantung Raka serasa diperas. Pak, dia makin dekat, bisiknya. Memang. Jarak mereka kini tinggal beberapa langkah. Lalu terdengar suara lembut dari makhluk itu, lebih jelas dari sebelumnya. Kami sudah siapkan pelaminan. Udara mendadak bergetar. Dari luar rumah, gamelan kembali berbunyi. Kali ini, sangat pelan. Seperti dimainkan jauh di bawah tanah. Pak Wiryo tiba-tiba pucat. Ia menoleh cepat ke lantai. Dan suara napasnya langsung berat. Tidak bagus ini. Raka mengikuti arah pandangnya. Dan darahnya langsung dingin. Di bawah kaki mereka, lantai kayu rumah Pak Wiryo mulai berubah warna. Perlahan, menjadi merah. Seperti karpet panjang yang muncul dari dalam papan. Membentang lurus, menuju kaki Raka. Pak Wiryo berbisik putus asa. Mereka sudah gelar jalan pengantin, wajah tersenyum bertanduk. Karpet merah itu terus merambat. Perlahan, tapi pasti. Dari celah-celah lantai kayu, warna merah tua meresap keluar seperti darah yang merembes dari bawah rumah. Dalam hitungan detik, jalur itu sudah membentang rapi dari pintu, lurus menuju kaki Raka. Raka mundur satu langkah. Karpet itu ikut memanjang. Seolah mengejarnya. Nek, suaranya serak. Ini ngikutin aku. Nenek sudah gemetar hebat sambil komat kamit membaca doa. Pak Wiryo langsung bergerak cepat. Ia menaburkan beras kuning ke atas karpet merah itu. Beras jatuh. SSSS. Dan langsung menghitam seperti terbakar. Wajah Pak Wiryo makin pucat. Parah, gumamnya. Mereka sudah buka jalur penuh. Di depan pintu, pengantin tanpa wajah itu masih berdiri diam. Namun kini kepalanya perlahan menunduk, seperti mempersilakan. Mempersilakan Raka berjalan. Dari luar, suara gamelan berubah ritme. Lebih teratur. Lebih seperti musik pernikahan. Ting, tung, ting, tung. Tiba-tiba kaki kanan Raka bergerak sendiri setengah langkah ke depan. Ia langsung panik. Pak! Kakiku? Jangan lawan terlalu keras, bentak Pak Wiryo. Tapi sudah terlambat. Kain hitam di leher Raka mendadak menegang panas. Tubuh Raka condong ke depan, tertarik. Seolah ada tali tak terlihat yang menariknya menuju karpet merah. Pengantin tanpa wajah itu mengangkat tangan pelan. Memanggil. Bisikannya kini terdengar lembut, hampir seperti suara pengantin sungguhan. Ayo, waktunya geladi bersih. Lutut Raka mulai melangkah lagi, di luar kendalinya. Satu langkah. Masuk ke atas karpet merah. Sekejap, udara di rumah berubah jauh lebih dingin. Dari bawah lantai terdengar sorakan pelan banyak suara. Pengantin, pengantin, pengantin. Pak Wiryo membunyikan lonceng sekuat tenaga. Ting, ting, ting. Tubuh Raka tersentak berhenti. Tapi hanya sesaat. Karena dari ujung karpet merah itu, kini mulai muncul bayangan pelaminan. Perlahan terbentuk dari kabut di dalam rumah. Dan Pak Wiryo berbisik dengan suara yang hampir putus. Mereka sudah mulai akadnya, wajah tersenyum bertanduk. Kabut di ujung karpet makin menebal.
Perlahan, bentuk pelaminan itu menjadi jelas. Ukiran kayu gelap, bunga melati yang menggantung, dan 2 kursi pengantin yang kosong, menunggu. Dada Raka naik turun cepat. Kakinya masih berada di atas karpet merah yang terasa hangat, seperti hidup. "Pak, tarik aku," bisiknya putus asa. Pak Wiryo langsung mencengkeram bahu Raka dari belakang. Namun begitu ia menarik, tubuh Raka hanya bergeser sedikit. Selebihnya seperti ditahan sesuatu dari depan. Kuat. Sangat kuat. "Nek! Pegang dia," seru Pak Wiryo. Nenek ikut memeluk lengan Raka, menangis tertahan. Tapi saat itu, pengantin tanpa wajah di depan pelan-pelan mengangkat kedua tangannya. Gerakannya anggun, seperti pengantin sungguhan yang menyambut mempelai pria. Lalu terdengar bisikan lembut, tapi menusuk tulang. "Gladi, dimulai." Sekejap, karpet merah berdenyut. Duk, duk, duk. Seirama dengan detak jantung. Mata Raka melebar. Karena pelan-pelan, tubuhnya kembali tertarik maju. 1 langkah lagi. Sepatu Raka kini tepat di tengah karpet. Udara mendadak dipenuhi aroma melati busuk. Dari kiri dan kanan ruangan, mulai bermunculan bayangan tamu. Kabur. Gelap. Berdiri berjajar seperti undangan tak kasat mata. Mereka diam. Menonton. Pak Wiryo langsung mengeluarkan jarum tua dan benang merah dari sakunya. Tanpa ragu, ia menusukkan jarum itu ke ujung kain hitam di leher Raka. "Ces!" Raka menjerit pelan saat panas menjalar. Sekejap, tarikan di tubuhnya melemah. Pengantin tanpa wajah itu tersentak. Kepalanya patah miring. Untuk pertama kalinya, ia terlihat marah. Dari wajah kosongnya muncul retakan halus. Dan suara yang keluar kini bukan lagi lembut, tapi serak dan dalam. "Jangan ganggu pengantin kami." Lampu minyak di rumah Pak Wiryo tiba-tiba berkedip liar. Blap, blap. Lalu, padam. Gelap total menyelimuti ruangan. Dalam kegelapan itu, Raka mendengar sesuatu bergerak cepat di atas karpet. Bukan satu, banyak. Dan tepat di depan wajahnya, ada napas dingin yang baru. Lebih dari satu makhluk. Angin malam berembus semakin dingin ketika Raka berdiri terpaku di depan tenda hajatan yang kini nyaris roboh. Lampu-lampu yang tadi berkedip kini mulai padam satu persatu, menyisakan cahaya temaram yang membuat bayangan tampak bergerak sendiri. "Ini, gak beres," bisiknya pelan. Tiba-tiba, krek! Suara kayu patah terdengar dari arah dapur umum di belakang rumah. Raka menoleh cepat. Jantungnya berdegup keras. Tadi jelas semua orang sudah pergi. Tidak mungkin masih ada yang tertinggal. Namun suara itu terdengar lagi. Krek! Krek! Dengan langkah ragu, Raka berjalan mendekat. Tanah becek membuat sepatunya menimbulkan suara lengket yang memecah kesunyian. Semakin dekat ke dapur, bau anyir samar mulai tercium. Bukan bau masakan. Bau, seperti besi berkarat bercampur tanah basah. Raka menelan ludah. Saat ia menyingkap tirai plastik dapur, ia langsung membeku. Di dalam, panci-panci besar tergantung, bergoyang sendiri. Padahal tidak ada angin. Belum sempat Raka mundur, tiba-tiba dari sudut gelap terdengar suara napas berat. Hahaha. Perlahan, sangat pelan, sesuatu bergerak di balik tumpukan karung beras. Raka mundur 1 langkah. Lalu 2 langkah. Namun kakinya tiba-tiba menginjak sesuatu yang lembek. Ia refleks menunduk. Dan darahnya langsung terasa dingin. Di bawah kakinya, tergeletak udeng, ikat kepala, milik Pak Lurah yang tadi memimpin hajatan. Masih basah. Seolah baru saja dipakai. Belum sempat Raka berpikir. Brak! Karung beras di sudut ruangan jatuh sendiri. Dari balik kegelapan, perlahan muncul sosok tinggi kurus, membungkuk, dengan kepala miring tidak wajar. Matanya, hitam pekat. Dan bibirnya, tersenyum terlalu lebar.
Raka akhirnya berteriak. "Siapa kamu?" Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya melangkah mendekat. Raka mundur terpincang-pincang. Nafasnya memburu, tenggorokannya terasa kering seperti pasir. Sosok tinggi kurus itu masih melangkah pelan dari balik gelap dapur. Setiap langkahnya menimbulkan suara gesekan aneh di lantai semen. Seret! Seret! Jangan dekat. Suara Raka pecah, nyaris tak terdengar. Namun sosok itu justru berhenti. Kepalanya yang miring perlahan bergerak, lalu terdengar suara patahan tulang yang halus namun jelas. Krek! Kepalanya kini tegak lurus menatap Raka. Senyumnya makin lebar. Tiba-tiba lampu dapur padam total. Gelap. Pekat. Raka panik. Tangannya meraba-raba mencari apa saja. Nafas berat itu kini terdengar sangat dekat, tepat di depan wajahnya. Hahaha. Bau anyir menusuk hidungnya. Dengan refleks, Raka menyalakan senter dari ponselnya. Klik. Cahaya putih menyorot ke depan. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Raka tertegun. Kemana? Belum selesai kalimatnya. Dari belakang telinganya terdengar bisikan lirih, sangat dekat. Kamu, lihat aku, ya? Raka menjerit keras dan langsung berlari keluar dapur tanpa menoleh lagi. Di luar, suasana hajatan berubah jauh lebih menyeramkan. Tenda yang tadi ramai kini berkibar pelan diterpa angin malam. Kursi-kursi plastik berserakan. Piring kotor masih menumpuk di meja prasmanan, seolah semua orang pergi mendadak. Terlalu mendadak. Raka berhenti di tengah halaman, dadanya naik turun. Lalu, matanya membelalak. Di ujung tenda, berdiri seseorang. Perempuan. Membelakangi Raka. Memakai kebaya lusuh warna pucat. Rambutnya panjang, sangat panjang, hampir menyentuh tanah. Tubuh Raka langsung kaku. Bu, panggilnya ragu. Perempuan itu tidak menjawab. Namun perlahan, sangat perlahan, kepalanya mulai berputar. Bukan tubuhnya, hanya kepalanya. Berputar, hingga wajahnya menghadap Raka dengan posisi yang mustahil. Matanya kosong. Mulutnya terbuka pelan. Lalu ia berbisik. Masih ada yang belum pulang. Lampu tenda tiba-tiba berkedip liar. Jeduk. Sesuatu jatuh keras dari atas panggung pelaminan. Raka refleks menoleh. Suara gamelan itu semakin jelas. Ting, tung, teng. Padahal Raka yakin betul, semua orang sudah pulang. Tidak ada lagi panitia, tidak ada lagi tamu. Hajatan itu seharusnya sudah mati sejak tadi malam. Namun musik itu hidup. Perlahan. Tidak wajar. Raka menelan ludah. Kakinya gemetar, tapi rasa penasaran yang aneh justru mendorongnya mendekati panggung pelaminan. Angin malam berembus dingin, membuat kain janur di atas tenda berdesir pelan. Serak, serak. Semakin dekat, suara gamelan semakin nyaring. Dan disitulah Raka membeku. Di depan panggung, perangkat gamelan itu bergerak sendiri. Palu kayu terangkat, lalu memukul bilah logam. Ting! Tidak ada tangan. Tidak ada orang. Hanya bergerak sendiri. Ya Allah, bisik Raka gemetar. Tiba-tiba, semua alat gamelan berhenti bersamaan. Sunyi. Sepi sekali. Jantung Raka berdetak keras sampai telinganya berdenging. Lalu, dari kursi pelaminan yang kosong, terdengar suara pelan. Krek! Kursi pengantin bergoyang sendiri. Sekali. Dua kali. Lalu berhenti. Raka menyorotkan senter ke arah sana, dan nafasnya langsung tercekat. Di kursi pengantin, kini ada seseorang yang duduk. Perempuan berkebaya pucat itu. Kepalanya tertunduk. Rambut panjangnya menutupi wajah. Tubuhnya diam. Terlalu diam. Raka mundur satu langkah. Kamu siapa? Suaranya pecah. Pelan,
Perempuan itu mengangkat kepalanya. Rambutnya tersibak perlahan oleh angin. Wajahnya pucat kebiruan. Matanya hitam kosong. Dan di bibirnya, ada senyum tipis yang robek sampai ke pipi. "Pengantin, belum lengkap," bisiknya serak. Mendadak, lampu tenda mati total. Gelap menelan semuanya. Raka panik menekan senter. Klik! Cahaya menyala kembali. Dan saat itu, kursi pelaminan kosong. Perempuan itu hilang. Namun, dari belakang Raka, terdengar suara kain kebaya bergesek sangat dekat. Serak! Disusul bisikan tepat di telinganya. "Kamu pengantinnya sekarang." Tubuh Raka langsung kaku membatu. Tubuh Raka membeku. Bisikan itu masih terasa hangat di telinganya, seolah napas sesuatu benar-benar menempel di kulitnya. "Kamu pengantinnya sekarang." Raka menjerit dan langsung berbalik. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun bau anyir itu masih ada. Menusuk. Mual. Dengan tangan gemetar, Raka menyorotkan senter ke sekeliling. Tenda hajatan bergoyang pelan diterpa angin malam. Janur yang tadi terlihat indah kini tampak kusam dan mengering, seperti sudah lama ditinggalkan. "Ini gak beres," gumamnya. Ia berniat lari keluar halaman. Tapi langkahnya terhenti. Di pintu gerbang rumah, seseorang berdiri. Perempuan berkebaya pucat itu sekarang menghadap Raka sepenuhnya. Wajahnya lebih jelas dalam sorot senter, kulitnya pecah-pecah seperti tanah kering. Bibirnya robek hingga hampir ke telinga. Dan matanya hitam, kosong, tidak manusiawi. Raka mundur. 1 langkah, 2 langkah. Perempuan itu ikut maju. Pelan. Kakinya tidak benar-benar melangkah. Lebih seperti menggeser di atas tanah. Seret, seret. "Kenapa kamu lari?" Suaranya parau. Tiba-tiba, dari segala arah tenda, terdengar kursi-kursi plastik bergeser sendiri. Grek, grek, grek. Raka menoleh panik. Kursi-kursi itu bergerak, menyusun barisan, menghadap ke pelaminan. Seperti menunggu pertunjukan. Napas Raka makin kacau. "Pergi, pergi dari sini," bisiknya setengah menangis. Perempuan itu berhenti beberapa meter di depannya. Lalu perlahan, tangannya terangkat, menunjuk ke arah pelaminan. "Duduk." Suara gamelan tiba-tiba meledak lagi. Ting, tung, tang. Lebih keras, lebih cepat, lebih kacau. Tanpa sadar, kaki Raka bergerak sendiri. 1 langkah maju. Dia kaget. Berusaha menahan. Tidak bisa. Kakinya seperti bukan miliknya. Langkah demi langkah, tubuhnya dipaksa mendekati pelaminan. "Ja, jangan!" Suara Raka bergetar putus-putus. Perempuan itu tersenyum makin lebar. Senyum yang tidak mungkin dimiliki manusia hidup. "Sudah waktunya," bisiknya. Lampu tenda tiba-tiba menyala terang. Blar! Dan saat cahaya memenuhi halaman, setiap kebahagiaan yang dirayakan tanpa kehati-hatian bisa berubah menjadi petaka. Di balik meriahnya hajatan, ada adat yang harus dihormati dan tanda-tanda yang tidak boleh diabaikan. Cerita ini mengingatkan kita bahwa tidak semua yang tak terlihat itu tidak ada. Maka, kemanapun kita melangkah, tetaplah rendah hati, jaga sikap, dan jangan pernah meremehkan hal-hal yang dianggap sepele.